Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas. Ya, setelah kita melewati ujian tengah semester ya, ujian tengah semester pada pertemuan ke-8, sekarang kita masuk ke pertemuan 9 nih. Nah, setelah kita terpotong nih gara-gara UTS tentang ikatan kimia, nah sekarang kita lanjut lagi nih tentang ikatan kimianya. Setelah pertemuan ke-7 sebelumnya kita udah bahas tentang cara menstabilkan atomnya ya. Nah, sekarang kita akan masuk nih, kita akan cari tahu apa-apa aja sih ikatan yang ada di dalam kimia. Nah, untuk pertemuan ke-9 ini kita akan bahas satu ikatan saja, yaitu tentang ikatan ion. Nah, ikatan ion ini berkaitan dengan penstabilan atom yang sebelumnya sudah kita pelajari di pertemuan ke-7. Oke, gampang kok caranya, jadi perhatikan videonya baik-baik. So, check it out. Nah, kita masuk ke yang pertemuan 9, yaitu masih tentang ikatan kimia. Namun pada pertemuan sebelumnya kan kita udah bahas masalah stabilitas atom ya, gimana caranya atom itu mencapai stabilitasnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ikatannya. Ikatan yang pertama yang akan kita bahas itu tentang ikatan ion. Oke, ikatan ionik ya, atau ikatan ion, sama aja. Nah, sebelumnya di pertemuan ke-7 kan sudah bilang ya, ikatan ion itu terjadi antara ada ion positif dan ada ion negatif ya. Makanya dia bergabung dan dia akan membentuk sebuah ikatan. Nah, ion yang positif itu kan dia karena dia melepaskan elektron, makanya dia bernilai positif. Sedangkan berarti dia menyerahkan elektronnya ya. Sedangkan kalau ion yang negatif itu kan dia menerima elektron, sehingga dia akan menjadi ion yang negatif. Nah, pertemuan yang ke-7 sebelumnya itu kan kita sudah bahas ya, bahwa ikatan ion itu adalah ikatan serah terima elektron ya. Makanya ada yang menyerahkan dan ada yang menerima. Jadi kedua ion positif dan ion negatif itu, kation dan anion itu nanti akan ada yang menyerahkan, ada yang menerima elektron itu sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi antara atom yang melepaskan elektron, yaitu dia unsurnya unsur logam, dengan atom yang menangkap elektron. Ini adalah unsur non-logam. Nah, biasanya unsur logam ini bernilai ion positif. Sedangkan yang non-logam itu bernilai ion negatif. Ion positif disebut kation, ion negatif disebut anion. Nah, contohnya adalah ikatan Li2O. Kita ambil contoh ikatan Li2O ya. Nah, Li itu kan dia punya elektron konfigurasi, Li kan punya 3 ya. Maka dia elektron konfigurasinya 1s2, 2s1. Nah, kemudian dia akan melepaskan satu elektron. Nah, dia akan melepaskan satu elektron. Nah, di satu sisi oksigen dengan nomor atom 8, dia punya 1s2, 2s2, 2p4. Untuk membentuk kestabilan yaitu ns2np6, maka dia harus butuh tambahan 2 elektron. Dia harus tambah 2 elektron. Nah, sedangkan si Li di sini melepaskan 1 elektron. Li melepaskan 1 elektron. Makanya dia di sini butuhnya 2 elektron. Maka di sini dibutuhkan Li sebanyak 2 untuk bisa menstabilkan si oksigen. Oke, misalnya Miss gambarkan seperti ini. Nah, jadi Li itu kan tadi Li itu kan konfigurasinya 3 ya. 3 itu kan 1s2, 2s1. Nah, sedangkan oksigen itu 8. 1s2, 2s2, 2p4. Gitu ya. Nah, elektron valensinya Li yang mana? Elektron valensi adalah yang ini. Elektron valensinya O yang mana? Elektron valensinya O adalah yang ini. Jadi kita gambarkan elektron valensinya itu sebagai tanda titik. Ya, tanda titik. Jadi Li dia punya 1, maka dia punya titik 1. Oke, ya. Oksigen dia punya 6, maka Miss gambarkan 6. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Maka ada 6. Nah, karena ada 6, berarti gimana? Si oksigen katanya kan untuk membentuk satu kestabilan, maka dia harus menambahkan 2 elektron, sehingga ini akan menjadi 2s2, 2p6, gitu kan ya. Makanya di sini dibutuhkan Li yang lain untuk bisa masuk kemari 1 dan masuk kemari 1, gitu, sehingga jadinya Li2O. Atau cara sederhananya seperti ini. Misalnya Li ini kan harus katanya dia melepaskan 1 elektron. Dia harus melepaskan 1 elektron. Karena dia melepaskan, maka dia akan menjadi apa Li ini? Li ini akan menjadi Li positif. Ya kan? Sedangkan si oksigen tuh dia harus menerima. Dia harus menerima 2 elektron. Maka dia akan menjadi apa? Oksigen 2 negatif. Ya, maka di sini ada Li positif dan oksigen 2 negatif. Kalau Miss gambarkan Li positif tambah O2-. Ini cara cepatnya adalah kita kali silang muatannya. Jadi si Li kita kalikan dengan 2 dan si oksigen kita kalikan dengan 1. Maka Li tadi karena dikalikan 2, maka jadi 2 ya. Oksigen akan jadi 1. Maka dia akan jadi Li2O. Itu cara cepatnya, tanpa harus digambarkan. Next, kita punya contoh NaCl nih. Dia nggak keluar ya. Oke, contoh selanjutnya adalah NaCl. Oke, contoh selanjutnya adalah NaCl. NaCl, Na dengan Cl. Jadi ada si Na, ada si Cl ya. Oke, sekarang kita lihat. Kita ambil contohnya Na dan Cl. Na, dia punya nomor atom 11. Na, dia punya nomor atom 11. Sedangkan Cl, dia punya nomor atom 17. Ya kan? Maka ini kita konfigurasikan dulu. Kita konfigurasikan Na jadi apa? 1s2, 2s2, 2p6. Terus berapa lagi? 2, 2, 4, 6, 10. Terus 3s1. Gini ya. Kemudian Cl, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Pas ya? 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, 12, 17. Nah, gimana cara menstabilkannya tadi ya? Ingat, stabil itu harus mengikuti golongan 8A. Golongan 8 atau golongan 18 sama ya. Ini sama. Golongan 18 itu adalah NS2NP6. Nah, kira-kira ini mana yang NS2NP6? Nah, di sini ada Miss NS2NP6. Oke. Di sini cuma ada S. Maka si S-nya ini nanti akan kita keluarkan. Kita lepaskan. Nah, sedangkan kalau 3S2 3P5, di sini udah ada Miss 3S2 3P5. Maka nanti kita akan apa? Maka nanti akan ada penambahan atau menerima. Di sini akan melepaskan 1 elektron. Di sini akan menerima berapa itu? 1 elektron. Maka si Na nanti karena dia melepaskan, maka dia akan menjadi positif. 1. Ya kan? Cl dia akan menerima 1 elektron, maka dia akan jadi negatif 1. Kemudian tadi caranya gimana? Kita kali silang ya. Si Na akan dikalikan dengan 1, si Cl akan dikalikan dengan 1, sama-sama 1, maka namanya NaCl. Nah, kalau dibuat titik-titik dotnya, kita lihat. Na itu kan punya konfigurasi elektron valensinya 1, maka dia punya 1 elektron saja di sini. Sedangkan kalau Cl dia punya 7 elektron valensi, maka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si Na harus melepaskan 1 elektron, kemudian elektronnya langsung ditangkap dengan Cl. Nah, maka akan menjadi Na positif dan Cl- ya, menjadi Na positif dan Cl-. Kalau digabungkan menjadi NaCl. Oke, itu ya. Jadi itu sama ya kayak yang Li.
Li tadi, Li dan O2-. Li-nya positif tetap, tapi karena dia harus punya 2. Karena dia harus mentransferkan 2 elektron, maka Li-nya harus berjumlah 2. Next adalah Mg. Nah, Mg itu nomor atomnya 12, O nomor atomnya 8. Maka kita konfigurasi elektronkan dulu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, terus berapa? 2 tambah 2, 4, 6, 10, 12. Oke, 3s2. Yang O, 1s2, 2s2, 2p4. Nah, ini ya. Oke, nah coba lihat. Ingat harus ns2, np6 untuk elektron valensinya. Oke, kita lihat. Ini Miss yang ada ns2, np6 yang sudah nyatu, Miss. Oke, maka ini harus dibuang. Maka ini harus dilepaskan. Dia akan melepaskan 2 elektron. Maka kalau dia melepaskan 2 elektron, maka si Mg akan jadi Mg2 positif. Oksigen, Miss, yang ini Miss, yang NS2, NP4 tapi Miss, maka gimana Miss? Dia harus nambah 2 elektron. Karena dia menambah 2 elektron, maka si oksigen ini akan menjadi O2-. Maka kalau digabungkan, Mg2 positif tambah O2-, ini kan harus kali silang ya. Si Mg akan dikalikan 2, si O akan dikalikan 2. Harusnya kan Mg2O2 gitu ya. Tapi ini kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 2 nantinya. Makanya jadi MgO. Jadi dia harus yang paling setara. Karena 2 kan sama-sama dibagi 2 itu sama dengan 1 ya. Jadinya dia MgO. Oke, nah itu untuk penjelasan ikatan ion. Nanti kalau misal ada tambahan penjelasan, nanti kita akan diskusikan lagi di pembelajaran kita, bisa melalui WhatsApp, nanti bisa tanya Miss, atau nanti kita akan buka Google Meet ya. Oke, belajar yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.